Perjalanan boleh, atau enggak mundur lagi ya boleh. Klasik dan C. Shalom semuanya. Shalom. Ada semangat masih liburan? Semangat dong. Semangat ya. Ingat ya, bentar lagi masuk ya. Ya. Kita kembali di tempat ini teman-teman. Di hari Sabtu ini kita mau sisihin teman-teman di waktu liburan kita. Beberapa jam aja kita dekat sama Tuhan lagi. Kita ingat-ingat lagi benar-benar besar banget kasih Tuhan ke kita. Sepanjang hidup kita nggak cuma 1-2 momen, tapi setengah waktu kita, setiap momen mau kita ngapain, mau kita sedang santai, sedang ada masalah, Tuhan itu selalu ada. Dan kita aku ajak teman-teman buat nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dari barat engkau membuang dosaku, dan kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tanpa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang hina hati yang hancur.
Kau beri pulihkanku. dalam kejauhan Dari barat kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. atas kasih-Mu Bapa, kami rasakan begitu besar kasih-Mu terhadap hidup kami Bapa. Kau tak pandang hina hati kami Bapa yang benar-benar jelek ini ya Bapa, dan kami sangat berterima kasih atas itu ya Bapa. Tiba saatnya kami dapat memuji-Mu ya Bapa lebih lanjut lagi ya Bapa. Kiranya setiap pujian yang kami angkat ini ya Bapa dapat menjadi beban yang baru Bapa, dan kiranya Engkau yang terus memberkati remaja Kristus ini ya Bapa, mulai dari puji-pujian hingga saat kami mendengarkan firman nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah siap untuk memuji nama-Mu lebih lanjut. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman masih semangat? Semangat dong. Kita mau nyanyiin lagu selanjutnya dengan lebih semangat lagi ya. Amin. Amin. Teman-teman ada sukacita seperti ini? Amin. Mengalir seperti sungai? Yes. Kita mau goyang mengalir seperti sungai ya? Oke. Sungai, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, membiru di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku
suka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya teman-teman. Masih bersuka cita? Amin. Masih bersemangat? Amin. Ada yang bersaksi teman-teman? Menceritakan cita kasih Tuhan? Kalau ada deh yang sembunyi-sembunyi ini. Atau coba saja? Oh enggak. Kalau gitu kalau masih belum ada, kita lanjut ke nyanyi lagu selanjutnya dengan lebih sukacita lagi, dengan lebih semangat lagi. Amin. Amin. Teman-teman punya sahabat? Kita punya sahabat kan? Namanya siapa teman-teman? Namanya Yesus. Dia selalu setia teman kita lebih dari siapapun yang ada di dunia. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
menceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau ada, waduh ya, sini tahu kita. Oh belum ya. Kalau gitu mungkin aku mau buka kesempatan section ini, aku mau ceritakan tentang kasih Tuhan, jadi teman-teman silakan. Mungkin section ini sudah kemarin aku saksikan di tempat ini juga waktu doa Jumat, tapi aku mau teman-teman juga tahu section ini. Jadi minggu-minggu terakhir ini sudah minggu-minggu yang lumayan sibuk teman-teman, lumayan sibuk karena mulai ada tugas-tugas untuk ujian akhir, mulai ada apa istilahnya, mungkin tugas yang skalanya besar, tapi dikerjakan secara berkelompok teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada kira mungkin tugasnya gampang ya, tapi ternyata tugas itu benar-benar susah, dan lebih challenging-nya lagi itu dikasih teman-teman kelompok yang kayak gitu teman-teman. Kayak gitu dalam artian apa? Dalam artian susah diatur, lalu kita kan kerjanya harus secara bertemu ya kan? Ketemu terus kerjain langsung, tapi nggak tahu kenapa selalu ada kesibukan tersendiri teman-teman dari anggota kelompok yang lain. Jadi sulit juga buat diajak ketemu, dan tugas ini udah sebenarnya dari 2 minggu yang lalu, dan Jumat kemarin itu deadline untuk pengumpulan secara penilaiannya kan secara bertahap gitu, mulai dari progres pertama sampai progres ketiga. Minggu yang Jumat lalu itu progres ketiga teman-teman dikumpulin, dan ini bakal berlangsung sampai progres 5 gitu. Nah, untuk progres pertama, progres kedua itu dibilang aman juga enggak sih teman-teman, karena hitungannya aku kerja sendiri gitu. Kerja sendiri kenapa? Karena sangat-sangat sibuk teman-teman, sangat-sangat sibuk. Sudah diajak untuk ketemuan, ayo teman-teman ketemuan yuk, kita kerjain bareng-bareng, dan nggak ada respon teman-teman. Mungkin harusnya kan dibales gitu, tapi nggak tahu kenapa itu cuma dibaca doang, dan akhirnya yaudah deh, aku kerja sendiri aja. Namun sampai ke progres ketiga ini aku rasa udah nggak mungkin, kerja sendiri. Walaupun aku kerja sendiri itu pun pasti nggak bakal selesai teman-teman. Tapi Tuhan itu selalu kuatin gitu. Tuhan selalu kuatin, kamu masih bisa. Dan perlahan-lahan itu Tuhan buka jalan gitu. Mulai dari teman-teman yang tiba-tiba dari antah berantah itu tanya gitu, gimana progresnya? Gimana? Udah sampai mana nih? Kaget kan teman-teman. Karena sebelumnya itu kayak acuh-acuh gitu. Yang progresnya itu cuma aku kasih file doang di grup, dan itu pun nggak ada sepatah kata terima kasih gitu. Jadi kayak sekedar baca bisa udah, dan tiba-tiba nanyain, dan mereka akhirnya ngajak ketemuan gitu, ajaib banget gitu. Karena selama 2 minggu itu kayak hitungannya kerja sendiri dan nggak berharap sama mereka, tapi dulu mereka tuh ngajak ketemuan, dan waktu ketemuan itu memang sih nggak langsung kerja, karena ternyata mereka itu kurang mengerti sama materinya. Jadi aku kerja 2 kali gitu, ngajarin mereka lalu baru lanjut kerja gitu. Tapi perlahan-lahan Tuhan proses kayak diproses gitu, mulai dari diajarin terus kayak kerjain salah-salah, tapi aku benerin Tuhan kayak masih kesabaran walaupun agak bersungut-sungut gitu teman-teman. Karena tugas ini nilainya cukup besar karena tugas untuk ujian akhir dan secara berkelompok gitu, jadi nilainya pasti dipukul rata gitu. Dan Tuhan kasih progres yang benar-benar kecil tapi kelihatan gitu, sampai akhirnya hari Kamis kemarin itu mulai udah hampir jadi gitu. Dan aku ngerasain, wih ini dari benar-benar kalau bikin roti dari tepung, bukan dari tepung lagi, dari gandum gitu, dari gandum sampai akhirnya jadi kue tart gitu, jadi roti tawar gitu. Kok benar-benar nggak nyangka gitu, karena dari pembagian kelompok aja udah pesimis gitu kan. Pokoknya bisa dibilang kayak nggak terlalu ngikutin pelajarannya, di kelas juga bolos terus, kok tiba-tiba disatuin sama kayak gitu. Tapi Tuhan mau kasih proses yang benar-benar bertahap tapi kayak pasti gitu. Mau nanti juga diriku yang mungkin komunikasinya kurang gitu, kayak nggak terlalu ngandelin orang, tapi Tuhan mau ngajarin gitu, kamu tuh nggak bisa kerja sendiri gitu. Kamu butuh mereka, kamu juga harus perhatiin kelompokmu gitu. Sampai akhirnya Jumat kemarin aku ngumpulin, dan itu
sesuai dengan ketentuan untuk progres yang ketiga. Dan sekarang masih lanjut lagi, tapi udah gak semales dulu. Anggota-anggota kelompoknya udah gak perlu cari-cariin kayak anak kecil, itu sudah pada dewasa semua. Dan aku benar-benar nyaksiin pertolongan Tuhan luar biasa di tugasku kali ini, dan semoga teman-teman juga tetap ngandelin Tuhan dalam segala masalah apapun. Jangan berputus asa ataupun kayak aku gitu kan ya, anggap mereka nggak terlalu membantu akhirnya ditinggal. Teman-teman juga harus ikutin prosesnya juga. Teman-teman ditempatin di kelompok itu juga ada maksud tersendiri. Teman-teman ditempatin di suatu kumpulan masyarakat juga ada maksud tersendiri dari Tuhan, dan teman-teman nggak boleh ngelak dari panggilan itu. Sekian kesaksian dari aku. Mungkin ada teman-teman yang mau menyambung. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, kita mau bersama hati kita mau menyanyikan lagu terakhir. Kita mau ngertiin Tuhan itu pribadi yang benar-benar membela kita. Tuhan itu tahu semua rahasia kita, dan kita mau selalu dekat sama Tuhan. Mau bagaimanapun kita tetap Tuhan, dan Tuhan itu banget buat kita dekat sama Dia. aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda kesan menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami semua. Kami dapat berkumpul kembali lagi di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kiranya dapat kami pelajari, dapat kami teladani menjadi sifat seperti Engkau Tuhan. Tuhan, biarkan kami bertenang, berdiam, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdiam Tuhan, supaya kiranya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak. Shalom. How are you today? I'm fine. Okay, let me introduce my name to Johnny Jensen. I come from London. I cannot speak Indonesia. Say it again. So you from London? Yes, I came from London. I cannot speak Indonesia. Gitu ya. Oke. Anak-anak, loh katanya nggak bisa bahasa Indonesia. Namaku Joni ya. Aku kepengen sharing tentang waspada. Apa artinya waspada?
Waspada. Tahu waspada? Waspada. Berhati-hati, apa lagi? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, apa lagi? Hari ini kita ada presentasi ya, kalau dia kan 3 minggu, ini hari ini harus selesai. Kan lebih hebat kan? 23, 11, 25. Nah, kalau saya bisa minta tolong angka 1 sampai 6 ya. Oke, mulai 1. 1, 3, 4, 6. 1, 2. Oke, yang 1 berdiri. Kamu nomor berapa tadi? Nah, nomor 1 berdiri. Iya, boleh. Yang 1 ke sini, yang 1 ke sini, yang 1 ke sini. Ini harus selesai dalam waktu 10 menit. Oh, kan enak. Ya, itu 3 menit. Yang nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 kumpul di mana? Nah, sebelahnya boleh. 2, ayo 2. Yang 2 kumpul. Yang 3 mana 3? 3 berdiri. 3 sini 3. Oke. Nomor 3 sini. 3. Nomor 3. Oke. Nomor 4. Nomor 4 di sini. Ini nomor berapa ini? 56. Nomor 5, nomor 6 di sini. Nomor 6 di sini. Soalnya ini membantu saya operator. Nomor 6. Nomor yang belum dapat kelompok siapa? 5. Oke, 5 sini. Sudah ya. Nomor 1 mana? Nomor 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, kelompok 5? Oke. Nah, yang enggak bawa pulpen tak pinjami. Yang punya pulpen silakan. Oke, angka 1. Kelompok 1 kepengen angka 1 sampai 6, kepengen angka berapa? 2. Oke. Nomor 2. Kelompok 2 dari 1 sampai 6 kecuali nomor 2. Kelompok berapa? 2 mana? Nomor dilingkari, nomor 2-nya dilingkari. Keliru. Nomor 2. Kamu nomor 2 ya? Oke. 1 sampai 6 kecuali nomor 2. Nomor 3. Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Dari 1 sampai 6 angka berapa? 1. Wih. 1. Presentasi duluan. Oke. Nomor 4. Kelompok 4. Dari 4, 5, 6 beda angka berapa? 6. Oh, 4. Oke. Kelompok 5 sama 6. Kelompok 5 sama 6. Kelompok 5 sama 6. Mau pilih 5 atau 6? 6. Oke. Oke. Yang menang dapat mie sedap. Oke. Mari kita baca dulu sama-sama ya ayatnya. Tidak ada di sini. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau mau dihafalkan boleh, enggak ya enggak apa-apa. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau sudah ketemu katakan yes. Oke. 1, hitungan ke-6 kita mulai. 2, 3, 4, 4 setengah. 2 Yohanes 1 ayat 7. 5, 6. Silakan. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kita adalah sesat dengan Kristus. Oke, siapa yang nggak bawa pulpen? Oh, berapa orang? Berapa orang yang nggak bawa pulpen? Berapa kelompok?
Satu kelompok satu wae. Tapi enggak Pak, bukan. Ini enggak apa-apa. Untung aku dekat sama toko buku puasa. Ini enggak apa-apa. Ini kamu enggak apa juga. Nah, ini. Nah. Oke. Jadi ada 6 topik yang kita bahas. Coba yang operator. Namamu siapa, Bro? Jos. 1 sampai 6 dibaca, Jos. 1 sampai 6 dibaca. Ya. Nomor 1. Sebutkan 10 guna Alkitab untuk kita beserta alasannya. Oke. Nomor 2. Siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke. 3. Siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke. 4. Kapan sebaiknya kita membaca Alkitab dan bagaimana cara agar konsisten? Oke. Di mana sebaiknya kita membaca Alkitab? Oke. Sebutkan 10 besar alasannya. 6. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apa alasannya? Oke. Saudaraku, kira-kira Anda butuh berapa lama untuk menjawab ini? 5 menit? Berapa? Kalau tambah enggak apa-apa. 5 menit? Kurang? 15 menit. Sekarang kita mulai 6 lebih 35. Dimulai sekarang. Anda yang nomor ini baliknya. Ya itu aja ya. Yang dibaliknya nak, kebalik. Dibaliknya, ya itu yang dikerjakan. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Waktunya tinggal 10 menit. Open Bible boleh, nyontek boleh, pakai handphone boleh, pakai sabda boleh, lo enak toh. Oke, waktunya tinggal 8 menit. Nanti Anda pilih salah seorang yang mempresentasikan hasil diskusi Anda, ya. Nah, setelah itu yang terbaik ada yang kesulitan. Di sini diajari cara kerja kelompok. Jadi nggak seperti 2 minggu kemudian. Boleh googling nggak apa-apa, cuma perlu dijawab. Ayo diskusi bertiga. Apa? Oh bukan ditulis 10 kali, artinya sebutkan yang harus membaca Alkitab itu siapa saja. Kenapa kok orang itu harus baca? Terus bagaimana cara baca Alkitab yang efektif? Oke? Nah, kamu bingung nggak? Oh sih, mau dikasih ayat boleh, mau dikasih contoh. Sana kan diskusinya sana. Oh ada. 3. Anda mau kasih gambar boleh. Kreativitas nanti yang menentukan hadiah. Ini sedapnya itu betul-betul sedap atau tidak. Terus kemudian cara presentasi yang baik. Ya waktunya tinggal berapa menit? 7 menit.
Agus 2020. Sudah selesai? Belum? Nggak apa-apa, masih ada waktu 8 menit. Nggak apa-apa, kalau misalnya Anda merasa di googling tidak ada, jawab aja dari pengalaman Anda, boleh. Jawab aja dari mungkin kesaksian, contoh-contoh juga boleh. Bukan sama Tuhan kita. Kalau nggak bilang nggak pena. Terus kemudian kamu kalau memang nggak bisa mungkin ada oke? Sulit nggak? Ini siapa yang di sini yang mau presentasi? Oh, oke. Cek. Ayo, kurang 9. Siapa yang harus baca? Orang beriman. Siapa lagi? Kreativitasnya kan boleh. Misalnya, ini. Orang yang beriman betul. Siapa lagi? Pendeta, boleh. Pendeta gak baca kan? Siapakah yang harus membaca? Kurang 9. Ayo. Semangat. 5 minutes again. 5 minutes again. 5 minutes again. 5 minutes again. Anda mau post lebih banyak boleh. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ini nanti yang presentasi siapa? Siapa yang presentasi? Taci. Ini kakak. Yang kakak ini. Boleh pakai ayat, boleh pakai kesaksian, boleh cerita tentang story, pengalaman, boleh tidak masalah. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Tiga menit. Ah,
Oke, sekarang mulai berlatih presentasinya di depan temenmu. Oh, nanti aja. Oke. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Ayo yang mau dilengkapi masih ada ekstra 2 menit. Lumayan, ekstra 2 menit. Iya. Boleh. Itu kan siapakah? Secara membacanya yang siapa yang harus membaca kitab pendeta? Orang tua, iya, tapi kenapa? Caranya bagaimana? Kenapa? Oke, waktunya tinggal Injury time. 1 menit. Om Cilian, angka 1 sampai 6, Om milih angka berapa? 2. Jadi enggak kelompok yang 1 juga, kelompok 2. Ayo maju. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo, come on. Ayo, siapa yang presentasi? Gak apa-apa, ngomong di sini. Siapa tahu nanti Tuhan percayakan kalian 100.000 orang. Oh, kelompok 2 kan? Oh, iya. Silakan. Tepuk tangan dong. Jadi pertanyaan kelompok 2 ini, siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke, coba perhatiin dulu. Teman-teman nanti dengerin. bertanya, kenapa kok? Dengerin. Mungkin ada ide yang lain juga boleh. Silakan. Oke, yang pertama, siapakah yang harus membaca Alkitab? Itu setiap orang Kristen. Contohnya pendeta, anak-anak, orang tua. Terus yang kedua, mengapa harus membaca Alkitab? Karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, seperti yang terdapat pada kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Keren, ada ayatnya. Yang lainnya mau ditambahin ayat boleh. Terus ini bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Caranya yang pertama itu bisa dengan berdoa dulu sebelum membaca. Oke, Yang kedua dengan melewati apa yang diberikan sama guru. Alkitab per tahun. Yang ketiga bisa baca Alkitab saat pagi. Pagi hari. Pagi hari enggak cukup. Bisa itu lainnya disenggangi waktunya. Waktunya enggak ada. Waktunya enggak ada. Mungkin bisa dengerin saat. Teman-teman, kalau waktunya enggak ada ya apa caranya? Ayo, siapa yang mau ngasih ide? Ditempel. Waktunya enggak ada, terus siapa? Ayo, ada yang mau ngasih ide? Ada yang maunya enggak? Oh, itu kurang. Enggak ada?
Sakno ya, dikasih saga aja. Nggak ada yang mau ngasih masukan? Di mana ada kesempatan kita membaca. Oke, di mana ada kesempatan kita membaca. Oke. Langsung ditempel. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Tante Cinliang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Silakan. Oke. Perhatiin ya, terus kemudian kalian bertanya ya. Nanti sambil ditanya-tanyain ya, supaya dia makin mahir. Oke, jadi pertanyaan yang keempat ini, kapan sebaiknya kita membaca Alkitab dan bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten? Jadi kapan sebaiknya itu sebenarnya harusnya tuh 24 jam per 7. Jadi itu kayak udah menjadi prioritas kita semua. Jadi karena kalau baca Alkitab itu sebenarnya nggak ada waktu yang benar-benar tepat gitu untuk dijadikan kayak timeline kita untuk bisa baca Alkitab tersebut. Jadi untuk membaca Alkitab itu kita harus punya niat dulu, punya hati. Jadi yang pastinya harus mau benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kita nggak boleh nih, kalau gitu besok aku baca Alkitab, hari ini enggak. Kalau gitu besoknya lagi baca, hari ini enggak gitu lah. Kayak kita tuh harus punya prioritas gitu. Nah, prioritas kita itu Alkitab ini sebagai firman Tuhan, patokan hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten untuk membaca Alkitab ini? Nah, caranya itu yang pertama, kita yang tadi memprioritaskan semua hal. Kita kayak singkirin dulu, kita pentingin dulu kalau emang Alkitab itu sebagai prioritas kita. Terus yang kedua, punya hati, niat, dan rajin. Nah, terus yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat itu kita mau merenungkan ayat itu dan menguatkan iman kita. Nah, ini tuh namanya kita harus punya waktu untuk Tuhan, yaitu saat teduh, dimana kita tuh bisa untuk menuangkan semua hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terus yang ketujuh, rajin ikut persekutuan sel. Kayak ke-8 juga bersekutu bersama dengan keluarga, teman-teman sekitar gitu. Jadi untuk kita sama-sama mau berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ke-9, rajin bertanya-tanya kepada guru sekolah minggu. Jadi kalau misalnya kita mungkin kurang mengerti sama firman disampaikan gitu, kita bisa tanya supaya kita juga bisa berkembang lagi. Yang ke-10, kita bisa buat jadwal untuk kita membaca Alkitab itu. Nah, ini ada beberapa ayat yang kita bisa hubungkan. Jadi yang pertama ada di Mazmur 90 ayat 14. Itu dimana bersukacitalah untuk semua orang yang kayak mau memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan kita untuk menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Terus ada juga Yakobus 1 ayat 5, dimana kita ini untuk memohon kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Sekian, terima kasih. Iya. Kakakmu tadi tanya, ya apa sih nimbulin minat untuk baca? Kakakmu yang nanya. Ya apa? Enggak, ya. Ya apa? Cara nimbulin minatnya ya? Kalau menurut saya, untuk cara nimbulin Minat baca gitu. Karena kan kadangkala jadi enggak sebuah prioritas. Ini yang nanya dia. Oke. Jadi caranya itu dari semua masalah yang kita hadapi itu harus kita bisa evaluasi dulu buat diri kita sendiri terutama. Jadi kayak kita yang pastinya juga mau mengandalkan Tuhan dulu dalam segala hal. Nah, untuk mengandalkan Tuhan ini ada di poin pertama. Jadi mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu udah jadi prioritas kita. Nah, kalau misalnya kita menghadapi semua masalah, kita pasti kayak muncul nih ada bisikan-bisikan sesuatu yang bisa menguatkan hati kita, iman kita. Juga bisa kan Tuhan membisikkannya dengan cara gimana kalau kamu baca ayat ini, atau tiba-tiba teman-teman lagi scroll TikTok terus nemu ayat-ayat yang sekiranya bisa menguatkan kalian dan bisa menarik perhatian kalian juga buat baca firman. Ini dia nanya tadi. Aku enggak minat. Ya apa caranya supaya minat gitu? Dia tanya. Apa? Oh, kakaknya yang mau jawab, kakakmu mau jawab ya. Kamu tadi mau tanya apa? Untuk menimbulkan minat. Minat membaca Alkitab. Karena saya tidak minat. Nah, Contoh kalau dia nggak minat ya apa cara nimbulin minatnya? Oke, kalau dari saya dulu, yang pastinya kita mau kalau harus percaya dulu sama Tuhan, tapi juga harus minta sama Tuhan buat minta hikmat.
buat minta hikmat, minta niat supaya saya bisa ngaji baca Alkitab dengan konsisten dan itu. Kakaknya? Teman-teman, ini kakaknya dia. Dia ini adiknya ini ya. Oke. Kakaknya kayaknya tadi mau nambahin. Ya, pokoknya itu kalau kalian yang pengen memiliki minat itu berasal dari kesungguhan hatinya kalian, ya berarti Kalau dia kalau belum ada kesungguhan, ya apa cara menimbulkan minat itu? Contohnya ya, dia mungkin ada temannya dia kesulitan dan dia belum bisa ngasih jawaban, itu siapa kira-kira? Ada yang mau bantu? Ya, ayo bantu. Kalau masalah kesungguhan hati mungkin nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya berdoa, karena tadi di awal juga kan bilangnya kita minta ke Tuhan biar kita memiliki kesungguhan hati agar kita mau membaca firman yang sudah Dia sampaikan melalui Alkitab yang kita pegang ini. Jadi jawabannya ya dengan berdoa. Oke, thank you. Tetap dapat mie sedap kok ya. Oh, jadi angka 2 tadi sudah, 4 sudah. Angka berapa? 3. Silakan maju ke depan. 3. Kelompok 3. Kelompok 3. 3 itu situ ya? Ayo bro. Nomor ini. 3 Ferdi tuh. Berarti nomornya ada. 3. Enggak, dia. Oh 1. Oh 3 sini berarti. Ayo. Henok berarti 3. Ayo, silakan masuk. 1, 2, 3 ya. Ayo, silakan. Ya, ayo tepuk tangan dulu. Om Pipa. Nanti yang presentasi dapat mie sedap. Ayo, segera. Om Deddy selain 3 berapa Om? 5. Nomor 3 selesai 5. Tepuk tangan buat Harus nomor buka dulu 3. bicaranya dulu. Jubirnya. Setelah ini nomor 3. Jubirnya. Ya, nomor 5 itu pertanyaannya gimana sebaiknya kita membaca Alkitab? Sebutkan 10 beserta alasannya. Menurut kami, gimana saja itu, jawabannya itu gimana saja. Tapi kalau disebutkan tentunya banyak. Contohnya kayak di rumah, di kamar, atau di sekolah, tempat kerja, universitas, tempat wisata, halte bus, mall, kereta api, pesawat, mobil, rumah makan maupun pinggir jalan pun ya nggak apa-apa, bisa di mana baca Alkitab tidak dibatasi harus jam berapa dan harus di mana untuk baca Alkitab. Nah, untuk alasannya itu pertama untuk saat teduh, terus untuk ibadah juga, dan mengisi waktu luang untuk lebih mengenal Allah, belajar tentang apa yang diberitakannya juga melalui Alkitab itu. Terus bisa kalau di sekolah kan kita ada pelajaran agama, bisa menggunakan Alkitab untuk belajar agama tersebut, dan juga untuk menenangkan dan memberikan kerinduan untuk hati kita ketika kita sedang ada masalah. Sudah? Ya. Sekarang kamu yang ngasih pertanyaan kepada mereka. Kasih pertanyaan satu. Tanya apa? Tentang Terserah, iya, terserah. Ayo, pertanyaan. tanya aja satu. Di tempat wisata kalian bisa baca Alkitab? Sambil naik balang bowling. Enggak kepen wisata, enggak kepen potret. Sambil naik jet coaster. Bersabda. Oke. Tanya Om. Kalau misalnya di gereja kan kita dengarkan ibadah firman Tuhan, kan kita sudah baca Alkitab, tapi kan kita sekarang pakai HP ya, ada banyak gangguan misalnya notifikasi atau apapun yang mungkin urgent. Itu bagaimana pilihan kalian dan seharusnya bagaimana dan apa tanggapan kalian? Nah, yuk. Ayo, kelompok semua jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Aku tahu silent is golden, tapi I need your answer. Ya. Ada yang bisa ngasih masukan?
Terganggu karena gadget, ya Pak? Mungkin bukan suatu hal yang umum mungkin ya. Maksudnya suatu hal yang umum buat kita merasa terganggu karena HP ini kayak hitungannya semua fitur tuh ada di tangan kita ya, mau yang baik mau yang jahat. Tapi kalau kita emang yang buat kita dengerin firman, pasti Tuhan itu pasti selalu melindungi kita dari hal-hal yang jahat gitu. Kalau mau tanya caranya gimana ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh buat kita tuh tetapi tujuan hati kita tuh buat dengerin firman Tuhan, buat berdoa, buat dekat sama Tuhan. Jadinya tangan kita tuh gak bakal gerak yang aneh-aneh gitu, gak bakal buka Instagram, buka TikTok atau buka yang lain. Pasti ya sebetulnya aja, sebetulnya sewajarnya gitu, gak yang kayak terus-terusan. Sudah? Nah, Kok kalian kok baca mau nyiapin ini, kok ada berita ini muncul set, oh ya tak baca dulu. Terus nanti bentar lagi nanti ada kucing gelodakan dia kita keluar, kadang konsentrasi terganggu. Nanti kadang apa? Nanti ada apa? Kiriman Gojek datang terganggu, sehingga kadang putus. Itu ya pernah terjadi, sehingga ya nggak apa-apa. Tetapi kita langsung balik lagi seperti itu. Oke, sudah? Ada yang mau Tante tanya? Vivi mau jawab. Iya, Tante Vivi silakan. Pakai datanya dimatikan aja. Ya, tidak muncul lagi. Kalau sabda itu offline bisa ya? Oh, pakai data dimatikan atau singkatnya dicatat. Oke. Iya, kita berdoa satu kali satelitnya down semua itu ya. Sehari aja gitu ya apa itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ini ya. Om, jadi angka berapa Om? Oh tadi 3 nih. Kan Tiga. dilompati tadi. Iya, soalnya Udah siap kok. sudah. Sudah. Ayo. Apa? Pokok bawah. Nggak ada. Di sini nggak ada. Apa namanya nanti kamu mesti masak no itu. Masak tuh semua. Iya, masak no. Kalau pokok bawah. Kalau pokok Kerupuk bawang ya. Tante Dina angka berapa Tante Dina? Ya tinggal. Nomor 1. Ayo, nomor 1. Silakan. Oh, yang present. Oh, dua. Keren. Saut-sautan. ya kita mau bantu buat jawab dari pertanyaan apa nih? Pertanyaannya disebutin. Sebutkan 10 guna kitab untuk kita beserta alasannya. Nah, pertama Untuk mengetahui maksud Tuhan. untuk mengetahui maksud Tuhan, Karena firman adalah Tuhan Yesus sendiri. karena firman kita Tuhan itu sendiri. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 1. Oke, bagus. Ya itu. Ya itu. Yang kedua, Untuk lebih dekat dengan Tuhan. untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya apa caranya bisa lebih dekat sama Tuhan? Karena Bagi surga. Alkitab adalah jalan tol untuk menuju Tuhan. Karena Alkitab itu isinya kayak perintah-perintah Tuhan gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya perintah-perintahnya itu ditaati gitu ya? Pasti walaupun sekelas Tuhan aja pasti senang lah. Jadi kita ada perumpamaan gitu. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini Tuhan, lalu ini kita, lalu jalan yang menghubungkan kita sama Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri. Kelihatan gitu? Wah, ini presentasi bagus ini ya. Nah, Cuma di situ nggak kelihatan bro. Oh. Kurang maju dikit. Nah. Agar menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Karena firman adalah kehendak Tuhan. Agar kita tidak mudah tertipu oleh iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Karena dengan mengerti Alkitab kita tetap membedakan mana yang baik dan jahat. Setiap orang kita ada ilustrasinya teman-teman. Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita tuh seakan mendapatkan proteksi teman-teman. Proteksi kita dapat satu set alat tempur gitu lah, satu set alat tempur agar kita bisa melawan godaan-godaan iblis teman-teman.
Terus yang terakhir, Orang yang percaya Tuhan. oh ya kasih lihat ini, yang gambarnya terakhir teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, agar kita selalu Boleh sekolah minggu. karena dengan menaati kita Tuhan lewat kita maka berkat akan datang. Percaya Tuhan. ya sekian jawaban dari kami. Ada yang mau tanya, ada yang mau nyanggah, mau nambahin? Kuasanya dan Enggak om, aku bingung sama presentasiku sendiri. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Thank you. Luar biasa. Tidak perlu 3 minggu. Kelompok siapa yang mau maju? Nah mau maju itu 6 udah. Ayo, 5. Dia tuh 5 udah loh. 6. 5 sudah. 6. 1, 2, 3, 4. Kurang 2. Ayo. 6. 5. Tepuk tangan dong, kelompok. Ya, saya dari kelompok 6. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apa alasannya? Sebutkan 10 saja. Oke. Jadi yang pertama ini karena semuanya sudah tertulis dari zamannya Abraham, Musa, Adam, Daud, siapa lagi teman? Terus sudah tertulis. Terus agar kita tahu siapa penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terus agar kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Apa contohnya, Fir? Mungkin contoh tertulisnya itu ada di 10 perintah Allah yang tertulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 12. Mungkin juga ada hukum kasih, hukum Taurat dan yang lain-lain. Ya itu agar kita mengenal perintah Tuhan tuh kayak tadi kira saja. Terus agar kita memiliki pedoman dari Tuhan. Jadi kita tuh udah tahu. Jadi kita tuh bersapa itu kita udah tahu harus ngapain. Jadi gak gampang kenapa nanti. Terus agar kita mengetahui jadi Tuhan. Jadi Tuhan apa Fir? Orang tua. Ya, Contohnya. siapapun yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya seperti itu. Supaya kita tidak disesatkan kan, soalnya kan banyak banget tuh sekarang kan ajaran-ajaran lainnya kan yang menyesat ya, justru dari Alkitab kita tahu benar-benar Alkitab yang kita baca ini benar-benar Alkitab yang benar-benar lah pokoknya lah. Oke, terus untuk mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, nah, dari buah-buah roh kita tahu, dari 10 perintah Allah juga kita tahu. Itu contohnya dan dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab lah, ada pengkhianat, dari mana kita tahu sendiri. Terus membawa ketenangan, contohnya membawa ketenangan itu kita kan mempunyai masalah ya, sekolah di kampung, nggak sengaja tiba-tiba lagi sekolah lagi apa, baca ayat Alkitab, pokoknya ingat sama kita. Contoh kayak kita harus tenang ya, dan yang terakhir itu sebagai petunjuk jalan surga. Ada yang mau bertanya? Ya, ya silakan. Apa? Pedoman tuh dasar kita tuh. Jadi dasar tuh ibaratnya itu kayak apa semua? Ya, mungkin pedoman yang dimaksudkan dasar ya. Jadi kita ini memiliki dasar dalam Tuhan. Jadi setiap ada kayak percobaan atau kayak tadi ganggu dengan bukan diganggu sih, kayak digodain dari agama lain gitu, kayak ayo masuk ke agamaku. Nah, karena kita sudah memiliki dasar yang kokoh di dalam Kristus, kita nggak dengan mudah bergoyah dan pindah agama. Ya, mungkin itu yang bisa. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau misalnya kan, jadi dengan kita membaca Alkitab kita nggak mudah tersesat kan, tapi kita lihat belakangan ini tuh banyak pengajaran-pengajaran sesat justru yang pakai ajaran kita tapi disalahartikan gitu. Padahal aku yakin yang disalahartikan itu benar-benar ngerti Alkitab lebih dari aku gitu. Itu gimana ya? Ya makanya kan Alkitab juga sudah ditulis kan ada pengajaran-pengajaran sesat di zaman itu. Makanya kita harus bisa membedakan. Kalau kita udah ngerti Alkitab dari dulu pasti kita tahu mana yang baik mana yang buruk. Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Oke, tepuk tangan ya. Semua tetap dapat sedang. Nomor 3 belum. Pentingnya memahami
memahami Alkitab itu untuk menghindari kita dari penyesatan. Jadi kita ngerti gitu. Itu sebabnya kenapa kok kita harus baca. Atau kalau misalnya aku malas baca, gak apa dengar Alkitab yang audio itu bisa. Itu salah satu solusi. Lah kalau misalnya orangnya ini lagi rabun, ya apa caranya baca? Kalau matanya mungkin gangguan, ya apa caranya baca? Dengar kita solusi. Kita bisa kuat. Waktu mami saya tidak ada, 9:30 saya ditelepon, dan waktu itu saya sudah tidur. Kemudian jam 10 ditelepon lagi ke anak saya bangunin. Saya datang jam 10:04 malam. Oh ternyata sudah tidak ada kakinya, tangannya semua sudah kaku semua, ya sudah IC sama jalan. Kenapa? Di bulan 4 itu mami saya lumbarnya 2, 3, 4 ini lagi penyet. Mestinya segini itu penyet semua, sehingga terakhir itu gini, duduk di kursi roda itu kayak gini. Nah ini saya sekarang lagi sakit pinggang, tapi ya puji Tuhan masih bisa melayani. Nah, daripada menderita di bulan 4 itu, kan saya pikir sudah waktunya berangkat. Tak, ajak untuk terima Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa yuk, terima Tuhan Yesus. Nah kemarin saya kan ngecat kuburannya mami papi, ketemu satu orang yang bantuin saya ngecat. Ternyata dia anaknya pendeta, tetapi dia menikah sama orang yang di luar orang percaya. Di situ saya ajak dia untuk berdoa, terima Tuhan Yesus. Ya lumayan lah dapat 1. Orang ini Kristen, kemudian kita mungkin bercerai atau cerai meninggal, menikah lagi sama orang yang bukan Kristen. Dia becak, tidak kuat, matanya juga rabun, dia bantu ngecat gini, terus kemudian Pak tanya, Pak, Bapak ini orang Kristen? Iya. Bapak masih ke gereja mana? Oh saya sudah lama. Pak, pokoknya yang penting dalam hati saja. Loh, kenapa Pak? Oh ya tidak apa-apa, kita salah satu sebabnya itu tadi. Akhirnya Pak, kan tak kasih duit toh ngecat, murah sih ngecatnya, ongkos ngecatnya dia. Terakhir saya tidak lupa, Pak, Bapak mau tak berdoa ikuti saya untuk terima Tuhan? Mau, lumayan. Setidak-tidaknya andai kata dia nyusul mami saya di PS di sorga sana, maka dia dapat kesempatan keselamatan. Hebat ya. Dan saya ya sempat tengah-tengah masuk ke kamarnya. Ini biasanya mamiku tidur sini. Kalau saya tinggal di apartemen, biasanya tidur bareng sama dia, nggak mau ditinggal. Dan nggak takut gitu ya, oke, dia sudah tak ajak terima Tuhan Yesus dan kita terbebas dari kesalahan. Kita bisa dapat peringatan, ini nggak benar. Kadang ada rasa hati, oh ini nggak benar, sehingga kita ini bisa tahu sadar kalau itu salah, itu sesat. Oke. Nah terus kemudian dari pengajaran-pengajaran palsu, dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Dan ojo lupa, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu kadang ngingetin, kamu jangan dekat sama orang itu ya. Terus kita bisa teguh berperang. Ini apa ini? Iya, hati-hati. Meskipun orang Kristen pun sendiri juga bisa. Dia baik-baik utang duit, diutangi, akhirnya tidak bayar. Ada saja. Nanti kita tidak ngutangi repot, kita ngutangi repot. Kemudian ada anak yang sudah diajari, sudah pinter, sombong, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Kita kenal tanda-tanda. Kita uji sesuatu, kita bisa pilih yang benar. Hebat ya, luar biasa ya. Contoh pengajaran palsu ini waktu kita pelajari dengan cara apa tadi? Sampai yang cerita guna pembacaan firman Tuhan. Kelompok 6 ya? Iya, keren dong. Keren. Oh iya, saya lupa Kak, kelompok 3 belum presentasi. Ayo, mati bro. Ojo berarti saya lanjutin gini, aku gak inget Ayo. Ayo, kan dikasih tepuk tangan yuk. Apa bro, dibaca saja. Bisa. Ayo. Ya wes, aku yang nunjuk baju hijau.
Orang sempurna. Ah, Henok. Oh. Henok. Oh, oke. Presentasi Henok. Ya, untuk pertanyaannya, siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Jawabannya klik ya Pak. Iya, Nomor sama 3 sama nomor 2. Oh, berarti saya salah. Nomor 2 apa sih? Ini pertanyaannya apa? Siapakah yang harus? Siapakah? Oh iya, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Dilengkapi. Yang pertama, yaitu orang yang belum percaya Tuhan. Mengapa? Agar dapat percaya Tuhan. Oke. Bagaimana caranya? Saya membaca Alkitab. Yang kedua, pendeta. Mengapa? Agar tidak lupa saat menyampaikan khotbah. Oke. Caranya yaitu dengan membaca, menghafal, dan mengerti isi dari firman Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang ingin tahu akan tentang rencana Tuhan. Mengapa? Agar orang tersebut mengetahui seluruh rancangan dan rencana-rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca Alkitab. 4. Orang yang percaya Tuhan. Mengapa? Supaya dapat dikuatkan. Caranya membaca Alkitab juga dengan tekun. Nomor 5. Murid sekolah minggu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar isi Alkitab. Nomor 6. Para orang tua. Mengapa? Agar orang tua tersebut dapat mengajarkan anaknya tentang isi dari firman Tuhan di Alkitab. Yang ketujuh, para lansia, agar firman tersebut dapat menjadi penghibur dan penguat bagi mereka yang merasa kesepian. Yang kedelapan, untuk anak Tuhan, agar dapat mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu orang yang kesembilan, orang yang putus asa, yaitu agar sebagai pengharapan. Oke. Kira-kira menurut kamu siapa yang paling bagus presentasinya? Kelompok ini mana? Ini yang mana yang paling bagus? Kelompok 6. Mana kelompok 6? Berdiri, kelompok 6. Berdiri. Di situ ada mie sedap, tolong dibagikan. Kan kamu yang mewakili karena kamu presentasi terbaik. Oke. Siapa yang di sini merasa presentasinya terbaik? Merasa? Oke. Kenapa kamu kok merasa presentasimu terbaik? Karena ada gambarnya. Ada gambarnya. Apa lagi? Ada gambarnya, terus ada warna hijau. Iya. Apa lagi? Beda sendiri. Oh, beda sendiri. Lainnya hitam. Ini juga ada gambar. Ini gambar. Terus apa yang membedakan? Lebih bagus gambarnya. Gambarnya lebih bagus. Coba nomor 4. Kenapa kok kamu dibilang gambarmu kurang bagus? Gambarmu katanya sama dia kurang bagus. Itu om juga boleh. Semoga cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cukup. Siapnya 20. Silakan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Jawab Pak, harus jawab. Ada yang mau? Jawab. Jarang sob kalian dapat mie sedap toh. Biasanya kan Indomie, ini mie sedap. Are you happy? Yes. Okay. I think one day maybe God want to use you ya to preach the gospel like Gideon. Maybe God will ask you, okay, apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Kita prepare mulai sekarang. Nah kalau kita prepare mulai sekarang, satu kali dari apa? Mungkin bahasa Inggris. Mungkin siapa yang di sini swap Mandarin siapa? Kalau tidak ada, belajar. Sinta. Ini Tecia kayak nani. 在 Buat Tecia, 我的家在sampai 1 ini Cisui. 我23岁 Oh,
Kok Guanjun tolong dibukakan di Shandong, Shanghai. Buka di dessert sana ya. Oke. Lu siapa tahu ini kata-kata betul. Lah daripada kita ngomong, oh boyokku sakit, selamanya sakit, keturutan sakit enggak? Ya. Kalau kita bilang bahwa boyokku sakit, sekarang ini sakit, tapi Tuhan sembuhkan akan Sembuh. kan kita ngomongin baru status ya. Oke, kita ngajarkan untuk anak-anak. Nah, satu kali kalian bisa berumah tangga, diajarkan ke anak-anak. Seperti sekarang. Dulu saya itu diajari orang. Sekarang saya mulai ngajari. Aku berharap kalian semua nanti jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya berharap semua dari kalian. Tidak ada yang pengangguran Tuhan. Kenapa dulu kita sudah ditolong, sekarang kita waktunya you are prepared for God want to use you. Mungkin luar negeri. Wah, bagus. Oh, Gideon tahu itu Opera House. Kalian pernah ke Opera House? Pernah, googling. Oke, kita bangun pemahaman yang baik, kita menerapkan kebenaran. Nah, firman Tuhan itu juga bisa menumbuhkan iman. Kadang ada orang yang baca firman Tuhan tidak bertumbuh, ada. Kenapa? Karena mungkin bacanya sambil atau mungkin dia tidak konsentrasi ke sana. Kalau misalnya saya mau ke Jember, harusnya lewat mana kalau ke Jember? Surabaya, terus? Oh, nggak tahu Jember? Gempol. Bentar ngerti Jember? Gempol, Pasuruan, Probolinggo. Iki, lima boleh. Mana lagi? Surabaya, mungkin Gempol. Sidoarjo, Gempol, Pasuruan. kemudian Gempol langsung masuk Pasuruan, setelah Probolinggo. Pasuruan, Probolinggo, terus Probolinggo, terus Kelaka, Lumajang, Lumajang, terus Jatiroto. Jatiroto, terus Langsung masuk Jember aja. mungkin kalian bisa ngocak medun dan gak apa-apa, bisa cerita ke orang-orang. Jadi kita kalau kenal itu lebih beruntung dibandingkan kalau. Tapi aku mau tanya ya, di mall itu ada, ini panas, ngapain kamu ke sini? Ya karena saya merasa ini bukan sebagai kewajiban, tapi ini sebuah keharusan untuk saya sebagai murid Kristus untuk datang dan mendengar firman yang diberitakan melalui hambanya. Di mall kan ada, di sini kan nggak ada. Ya, itu bukan masalah cuaca aja sih, karena di sini juga bisa baca. Itu berdiri di kipas nanti. Iya. Betul, kita kalau mau ke mall ya boleh, sebelumnya atau sesudahnya juga boleh. Biasanya minggu itu kalau saya tidak ketemu nasabah, biasanya saya jarang. Minggu pagi saya daftar, saya usahakan tidak telat. Sampai minggu siang di gereja, siang itu langsung tidur. Terus kemudian jam 3 siap-siap untuk berangkat sampai malam setelah makan selesai langsung tidur. Besok aja. Loh, yang lain-lain ini bisa jalan-jalan ke tempat wisata, ya nggak apa-apa. Tapi yang orang-orang beribadah, mereka akan tumbuh. Kalau mereka yang suka jalan-jalan, meremehkan firman Tuhan, sakitnya lebih. Kemudian dia kekurangan takut, dia pengajaran-pengajaran yang salah, nggak apa-apa. Jadi dari sini kita juga bisa belajar hidup ya. Kesimpulannya, kita memahami itu sangat penting menghindari dari penyesalan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Pesan utama, ajarkan anak-anak rajin untuk membaca. Semua sudah dapat, siapa yang belum dapat? Om Deddy belum dapat. Om Deddy sama Tante Dina. Om Deddy, Tante Dina, Pas. siapa yang belum dapat? Pas. Sip. Om Joni nggak dapat. Enggak apa-apa, nanti aku beli lagi. Enggak apa-apa, enggak masalah. Anak-anak, ada yang minta bantuan doa? Kita bilang minta super bilang. Apa ya, ada yang minta super bilang? Enggak apa-apa. Oh, super mie ya, ini sedang baik ya. Minta sembako. Iya. Oke. Ada yang minta bantuan doa?
Ujian. Oke, apa lagi? Anakku hari ini terakhir ujian. Kemarin Jumat terakhir. Hari ini dia mau pergi ke Pakuan, ada apa gitu di Pakuan. Tapi akhirnya dia Disneyland di Pakuan, mau ke sana, mau lihat. Terus kemudian akhirnya enggak, dia sekarang lagi ke Pramuka. Mau tak ajak ke sini. Tapi dia bilang saya mau ke Pramuka. Oke, enggak apa-apa. Jadi enak kalau kita punya apa ya, anak yang bisa beribadah kepada Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Enak. Aku harap kalian semua 100% melayani Tuhan. I'm already 51. My boyok is already sometimes pain, you know. But sometimes I cannot stand for a long time for one. Sometimes ini aja kemarin mau sendiri mesti nyari posisi enak. Entah kenapa, apa gara-gara ngecat kuburan, apa gara-gara apa. Jatuh ya, nggak apa-apa, it's okay. Anak-anak, mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you so much for this time. Lord, bless all the children here. Use them, bless them abundantly. Also, the owner of this house, bless them. Also, all the all the children. Lord, we would like to glorify your name. Berkati anak-anak yang Tuhan. Sekolahnya buat berhasil. Tuhan tolong ujiannya, persiapan ujiannya, berikan hikmat akal budi. Buat mereka cemerlang di mata Tuhan, di mata manusia. Pakai mereka, jadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Baik di Indonesia, di Surabaya, di luar negeri, Tuhan pakai mereka. Tuhan persiapkan generasi remaja Kristus ini menjadi generasi penerus, melaksanakan tongkat estafet memperluas kerajaan surga. Tuhan berkati apa yang mereka masih butuhkan, Tuhan berlengkapi. Apa yang mereka rindukan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berbahagia karena kami bisa mendapatkan pengertian pemahaman bahwa saat kami belajar firman Tuhan, kami bisa lebih waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Kami bisa berjaga-jaga dan kami tidak jatuh. Tuhan tetap jaga lindungi kami, berikan kesehatan yang baik, berikan pertolongan Tuhan buat kedua orang tua kami, keluarga besar kami, nafkah mereka Tuhan cukupkan, supaya kami semua bisa tetap beribadah kepada Tuhan dengan bersuka cita. Jagai rumah tangga di tempat ini, tetangga-tetangga sekitar, berkati mereka, karena rumah ini adalah rumah obat dan dalam nama Tuhan Yesus, we thank you. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. God bless you. Ya, kami sudah mengajar Kristus. Terima kasih untuk pelayanannya Mas Doni. Lalu kita semua sudah terberkati, amin. Pengumuman singkat teman-teman untuk besok masih ada sekolah minggu seperti biasa. Tempat ini bagi teman-teman yang mungkin hari Minggu nggak ngapain bisa ikut ke sekolah minggu di tempat ini besok. Lalu untuk minggu depannya juga masih ada lagi remaja Kristus. Buat teman-teman semua bisa datang sehingga berkatnya bisa dirasakan oleh teman-teman. Lalu selanjutnya untuk doa berkat bisa oleh oh iya ya, sorry ya, kayaknya kita bangkit berdiri ya, sorry ya. Ya, terima kasih sudah makan ini ya. Sudah Pak ini kita mendatangkan pendeta dari luar negeri ini ya. London nanti. Kamu kemana? Di Eropa dia kan? Oh iya. Ayo kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Kami tahu tidak akan pernah sia-sia apa yang kami pelajari Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang unggul, boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tuhan juga memberkati saudara kami, Bapak Johnny Johnson Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memotivasi kami semuanya. Biar dari tempat ini bermunculan orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan,
5 tahun, 10 tahun lagi kami akan melihat orang-orang yang indah Tuhan terlebih dari tempat ini, dan apa yang kami layani tidak akan pernah sia-sia. Semua pengurus yang sudah mengadakan acara ini Tuhan berkati ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, berkati juga ya Tuhan, memberkati juga Tuhan Obredi dan Tanda Dina yang sudah mendirikan rumah di tempat ini, berkati juga Tuhan semua juga yang sudah datang, istimewa juga yang masih ada ujian ya Tuhan tolong, mungkin ujian-ujian terakhir, hari-hari terakhir, dan sebagian sudah libur, dan kami bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kami ya Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan, supaya kami Tuhan tidak sia-sia menjalani liburan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya, amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Ya. Jangan pulang dulu, siapa namanya? Adra. Kalau posisinya selalu di